Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menampilkan video role play mengenai HIV pada ibu hamil. Hi, Alfi Endi Kokok sebagai konselor preter. Hi, Mustika dan Julia sebagai House Education. Prasetyo Endi Rosyanti sebagai pasien. Ulfia sebagai konselor post-stres. Dina Fatihah sebagai pembaca narasi. Ada seorang ibu hamil yang bernama Ibu Rosyanti dengan usia kehamilan 28 minggu yang datang ke ruang konseling diantar oleh suaminya bernama Tuan Pras untuk konsultasi karena mengalami tanda-tanda gejala HIV yang sedang dialami ibu hamil tersebut. Nyonya Rosyanti tidak mengetahui bahwa dirinya terkena virus HIV karena suaminya melakukan hubungan seks dengan wanita lain. Masuk. Silakan duduk Pak, Ibu. Makasih. Ya. Selamat pagi Ibu, Bapak. Pagi Sus. Perkenalkan, saya perawat Alfi. Ini dengan Bapak dan Ibu siapa? Saya Prasetyo dan ini saya Rosyanti. Baik Pak Pras dan Ibu Rosyanti. Kalau boleh saya tahu, Bapak dan Ibu kesini mau apa ya Pak? Saya ingin menanyakan keadaan saya Sus karena sudah lebih kurang 3 minggu mengalami demam, nyeri otot dan nyeri sendi. Iya, demamnya tuh kayak tiba-tiba gitu loh Sus. Baik, nanti kita akan bicarakan tentang keluhan Ibu. Untuk waktunya itu kurang lebih 10 menit. Sebelum kita mulai, apakah Ibu dan Bapak ada yang ingin tanyakan? Belum ada. Baik, kalau belum ada, Ibu Rosyanti bisa mengatakan dengan jujur yang akan saya tanyakan. Insya Allah nanti saya bakal menjaga kerahasiaannya. Yesus. Saya akan menutup pintu dan mencuci tangan terlebih dahulu untuk menjaga privasi Ibu. Ya. Sebelum tindakan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan 6 langkah cuci tangan. Baik, saya lanjut ya Ibu, Bapak. Kalau boleh tahu pekerjaan Ibu apa ya Bu? Ibu rumah tangga Sus. Mohon maaf Ibu, apakah Ibu pernah bergonta-ganti pasangan? Tidak pernah sih Sus, tapi suami saya tuh pernah ada penurunan berat badan, terus timbul ruam merah di kulitnya, terus juga ada kayak luka gitu Sus di alat kelaminnya tuh. Baik Ibu, Bapak mohon maaf, apakah Bapak pernah melakukan hubungan intim selain dengan istri Bapak? Ya Sus, saya pernah, dulu saya menjadi perawat di luar kota dan saya pernah beberapa kali menyewa PSK. Serius? Kamu jahat banget Mas, ya Allah, astagfirullahaladzim. Sabar dulu ya Ibu. Baik, kalau gitu menurut pemahaman Ibu dan Bapak untuk gejala seperti Ibu dan Bapak alamin itu apa? Kalau yang saya baca di itu sih Sus, kayak di media sosial atau di Google gitu tuh Sus ya, itu tuh menandakan kalau gejala-gejala HIV, bener nggak sih Sus? Baik, ya Ibu, itu ada salah satunya tanda gejala HIV/AIDS. Nah, Ibu kan tadi sudah mengatakan bahwa itu gejala HIV. Terus juga yang tadi Ibu dan Bapak sudah sampaikan di awal, Bapak mempunyai perilaku beresiko, yaitu Bapak pernah melakukan hubungan intim dengan PSK. Nah, jadi Ibu Rosyanti dan Bapak Pras itu disarankan untuk melakukan tes HIV. Kalau Ibu dan Bapak melakukan tes HIV, maka nanti Ibu dan Bapak secara dini atau lebih awal bisa mengetahui apakah Ibu dan Bapak terinfeksi HIV atau tidak. Nanti prosedur tesnya tinggal datang ke sini, saya antar ke lab, lalu diambil darahnya, dan 1 minggu ke depan nanti bisa dilihat hasilnya. Jika hasilnya positif, maka Ibu dan Bapak nanti menyesuaikan dengan hasil tes HIV-nya agar tidak menyebarkan HIV ke orang lain. Kalau negatif pun, Ibu dan Bapak belum tentu negatif terinfeksi virus HIV, bisa jadi karena Ibu dan Bapak memasuki periode jendela di mana sebelumnya virus itu udah ada di tubuh Ibu dan Bapak.
namun belum menunjukkan tanda karena itu hasil tes negatif. Berarti ibu dan bapak bersedia ya untuk melakukan tes HIV? Ya baik, bersedia. Bersedia sus. Baik, kalau gitu ibu dan bapak membaca surat ini terlebih dahulu. Kalau udah, boleh tanda tangan di bawah sini untuk di bawah sini Pak. Yang langsung tanda tangan. Tanda tangannya di bawah sini bahwa bapak dan ibu bersedia melakukan tes HIV. Dua-duanya. Iya. Saya istri di sini sus. Iya. Saya akan lengkapi data ibu terlebih dahulu. Apakah benar dengan Ibu Rosyanti dan Bapak Prasetyo? Iya benar. Umur dan alamat Bapak? Saya umur 27 dan istri saya 25. Baik. Gimana Ibu perasaannya sekarang? Sedikit tenang sih sus, tapi hasilnya kan belum keluar juga ya, jadi agak deg-degan gitu sus. Baik Ibu Bapak, nanti saya antar ke lab, lalu Ibu dan Bapak menunggu hasil tesnya 1 minggu kemudian. Ibu boleh balik lagi ke sini untuk mengambil tesnya. Baik Pak, Ibu saya antar ke lab. Permisi. Ya silakan. Permisi sus, ini data Bapak Pras dan Ibu Rosyanti akan melakukan tes HIV. Oh silakan Bu, Pak duduk. Makasih sus. Pasien datang kembali ke rumah sakit setelah 1 minggu untuk melihat hasil pemeriksaan tes HIV dan AIDS. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pasien positif terkena HIV/AIDS stadium 2. Pasien menerima dengan berat hati. Ya, permisi dok. Ya, silakan duduk sus. Ada apa sus? Ini saya mau mengasihkan hasil lab tes HIV Bapak Pras dan Ibu Rosyanti dok. Ya, siap. Ini udah dilakukan dari hari apa? 5 hari yang lalu. Ya udah sus, boleh tolong panggilkan pasiennya untuk ke ruangan saya. Boleh, siap dok. Ya, terima kasih sus. Ya, makasih ya. Ya. Ya, silahkan masuk. Silahkan duduk, Bu, Pak. Makasih dok. Iya. Selamat pagi. Pagi Bagi dok. dok. Sebelumnya, perkenalkan saya Dr. Ulvia, saya sebagai konselor. Kalau boleh tahu nama ibu dan bapaknya siapa ya? Saya bersedia sebagai suaminya dan ini istri saya Rosyanti. Baik Pak, Bu, hari ini sesuai jadwal minggu lalu bahwa kita akan membuka hasil tes yang ibu dan bapak lakukan sebelumnya. Siap. Ya, kontrol waktunya kurang lebih 20 menit ya. Ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Tidak ada. Enggak ada. Baik, jika tidak ada, di tangan saya sudah ada amplop yang berisi hasil tes ibu dan bapak minggu lalu. Kita akan membukanya bersama-sama ya. Apakah ibu dan bapak sudah siap mengetahui hasilnya? Gimana? Siap lah sama dok. Ya. Ya, sebelumnya saya akan menutup pintu terlebih dahulu untuk menjaga privasi pasien ya. Iya dok. Baik, jika ibu dan bapaknya sudah siap, saya akan membuka amplopnya sekarang. Amplopnya masih tertutup ya, Bu, Pak. Ini hasil bapak dan ibu positif HIV. Bisa dilihat dan dibaca sendiri hasilnya ya, Pak, Bu. Kok ini positif ya dok? Aku khawatir nanti ke depannya gimana dok? Hasilnya kan positif ya.
Sebelumnya, apa yang Ibu dan Bapak ketahui tentang hasil positif itu? Positif itu sudah pasti terkena HIV ya Bu. Bagaimana dengan bayi saya Bu? Apakah akan tertular? Kemungkinan besar bayi Ibu juga beresiko terinfeksi HIV. Tapi Ibu tenang, jangan terlalu kepikiran karena tidak baik untuk kesehatan Ibu dan janin. Bagaimana saya bisa tenang Ibu? Ini kan penyakit yang serius. Iya, saya tahu Ibu. Wajar saja memikirkan dan cemas akan penyakit tersebut. Akan tetapi, Ibu juga harus bisa mengontrol diri Ibu. Jika Ibu terlalu memikirkan, Ibu bisa stres dan janin yang akan di perut Ibu juga bisa ikut stres. Tapi bagaimana Bu? Saya khawatir. Ibu yang tenang. Memang kemungkinan besar janin Ibu bisa terinfeksi. Akan tetapi, ada juga kasus yang sama seperti Ibu dan Bapak, namun bayinya tidak tertular HIV dari orang tuanya. Apa ada pengobatannya Ibu? Iya, tentu ada Bu. Nanti akan diberikan pengobatan dan terapi ART antiretroviral dini yang diberikan untuk wanita hamil yang positif mengidap HIV dengan tujuan untuk menjaga kesehatan ibu dan mencegah penularan HIV ke janin selama masa kehamilan dan menyusui. Untuk HIV sendiri itu bisa disembuhkan nggak Bu? Sebelumnya, HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jika sudah terinfeksi HIV, selanjutnya akan terkena AIDS. AIDS sendiri adalah sekumpulan gejala akibat kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk sejak kita lahir. AIDS disebabkan oleh virus, yaitu yang dinamakan dengan virus HIV, Bu. Jadi sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV AIDS. Akan tetapi ada obat yang disebut ARV, antiretrovirus, yaitu untuk menekan jumlah virus seperti yang sudah sedikit saya jelaskan tadi. Itu tuh sudah tidak bisa sembuh total ya Bu? Betul Bu, sampai saat ini belum ada obat atau vaksin untuk menyembuhkan HIV sendiri. Tapi Ibu tenang saja, kan masih ada obat antiretrovirus itu Bu untuk menekan jumlah virusnya. Bapak, Ibu, maaf sebelumnya, apakah Bapak dan Ibu sering melakukan hubungan intim? Iya dok, karena ada yang bilang bahwa melakukan hubungan saat hamil itu baik untuk proses melahirkan. Iya, memang betul Bu, Pak. Akan tetapi sekarang Ibu sudah terinfeksi HIV. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin melakukan hubungan seksual yang aman, nanti bisa menggunakan pengaman. Belinya di mana itu? Bapak bisa beli di apotek ataupun di Indomaret, Alfamaret. Untuk berjaga-jaga ya, nanti 1 minggu lagi Bapak dan Ibu boleh kesini lagi untuk melakukan tes selanjutnya. Oh, baik Bapak. Baik, kira-kira kapan Bapak dan Ibu bisa datang ke sini lagi untuk melakukan evaluasi awal? Kamis bisa ya? Jadi sudah saya dok. Kamis bisa Bu? Baik, Kamis ya. Nanti Kamis depan Bapak dan Ibu bisa kesini lagi untuk melakukan evaluasi awal. Jika nanti hari Kamis Bapak dan Ibu berhalangan hadir, bisa telepon saya saja ya untuk melakukan perjanjian pemeriksaan berikutnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak, Bu? Tidak ada. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, nanti Bapak bisa mendampingi ibunya untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya dan terus kasih dukungan agar ibu tetap semangat dan tidak stres. Baik, konsultasi hari ini sudah selesai. Bapak dan Ibu juga tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ya. Saya ingin bertanya, bagaimana perasaan setelah konseling ini? Sedikit membaik ya, karena kita mengetahui apa itu HIV dan ID dan cara penularannya juga. Ya, Ibu, apakah lega atau masih ada kekhawatiran? Sedikit lega sih Sus, karena kan masih ada pengobatannya ya, walaupun nggak sembuh total. Iya. Tidak apa-apa Bu, itu hal wajar Bu, akan tetapi jangan sampai terlalu memikirkan. Ingat ada bayi yang ada di perut ibu ya Bu ya. Iya baik dok. Iya baik Kak, Bu, insya Allah nanti kita akan melakukan pertemuan pada hari Kamis depan untuk melakukan evaluasi awal HIV/AIDS. Saya akhiri, terima kasih karena sudah bersedia melakukan tes HIV. Bapak dan Ibu mengambil langkah yang baik karena kita bisa mendeteksi lebih awal
Untuk itu, Bapak dan Ibu tetap semangat, terus berdoa, dan tetap bersabar. Terima kasih, selamat pagi. Role playing, prates, dan post-test telah selesai dilakukan. Selanjutnya yaitu presentasi health education mengenai HIV/AIDS pada ibu hamil dengan sasaran pasien ibu hamil. Baik teman-teman, selanjutnya kita memasuki tahap edukasi. Di tahap edukasi ini, saya dan rekan saya akan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai kasus HIV pada ibu hamil. Nah, sebelumnya nih, Kak Juli tahu nggak apa itu HIV? Apa sih itu? Jadi, HIV ini merupakan virus yang menyebabkan rusak atau melemahnya sistem kekebalan tubuh pada manusia. Nah, sedangkan AIDS-nya ini, dia itu merupakan kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh. Oh gitu. Iya. Tanda dan gejala HIV pada ibu hamil ini, yang pertama akan dihiasi mulut, yang kedua ruam, yang ketiga mual, mengalami penurunan berat badan, nanti ada nyeri otot dan sendi, dan mengalami suhu badan yang panas. Nah, Selanjutnya, cara mencegah penularan HIV/AIDS. gimana nih cara mencegahnya? Yang pertama tentu aja setia dengan pasangan, apalagi yang sudah menikah. Harus setia ya teman-teman. Yang kedua, tidak menggunakan jarum suntik bekas pakai secara bergantian. Yang ketiga, tidak melakukan hubungan seksual yang menyimpang. Tidak baik kan? Iya dong. Yang keempat, jauhi narkoba. Yang kelima, menggunakan kondom bagi pria maupun wanita secara benar. Adapun media penularan HIV/AIDS yaitu 1. Hubungan seksual, 2. Jarum suntik yang bergantian, 3. Ibu ke anak selama kehamilan dan menyusui, dan yang terakhir yaitu transfusi darah, Kamus. Gitu ya. Apa aja nih selain ini? Kemudian ada faktor yang mempengaruhi transmisi HIV. Apa aja tuh? Yang pertama, faktor virus, yaitu makin tinggi titer virus, makin infeksius. Yang kedua, ada faktor host atau ibu hamil, yaitu penularan sistem kekebalan tubuh, nutrisi, dan anemia. Yang ketiga, yaitu faktor obstetrik, yaitu lama dan cara menyusui. Dan yang terakhir, faktor bayi, yaitu menyusui. Jadi kalau misalkan ibunya ini berarti nular dari ASI ya? Iya, betul Kamus. Betul. Nah, untuk pengobatan HIV pada ibu hamil ini akan dilakukan terapi. Terapi apa tuh? Terapinya ini namanya obat ART. ART ini merupakan obat antiretroviral. Kombinasi obat ini dapat mengendalikan atau bahkan menurunkan jumlah viral load HIV pada darah ibu hamil. Nah, baik teman-teman, penyuluhan kesehatan dari kita berdua sudah selesai. Kami berdua pamit undur diri. Semoga materi yang sudah diberikan teman-teman dapat memahami dan bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari nih. Jadi harus waspada ya teman-teman. Jauhi virusnya, bukan orangnya.